Peristiwa penganiayaan yang menyebabkan Lutfi Fauzi Hadil, 37 tahun, meninggal dunia menjadi fenomena ironi di masyarakat Kota Sukabumi. Saat korban dianiaya di Jalan Cikirai, RT 0204, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, korban dibiarkan disiksa dengan cara tak manusiawi dari sejak sore hingga malam. 4 tersangka yang ditangkap oleh Satreskrim Polres Sukabumi Kota disebut-sebut preman setempat. Saat dihadirkan, dari 4 tersangka terdapat 2 orang anggota tubuhnya bertato. Sementara itu, korban merupakan pengamen asal warga Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dari rekaman CCTV, sejumlah pedagang, karyawan perniagaan dan lulu lalang warga menyaksikan penganiayaan. Namun dibiarkan begitu saja, tanpa rasa iba nurani kemanusiaan. Disinggung kaitan diduga adanya seolah-olah pembiaran dari masyarakat, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi menyebutnya warga yang berada di sekitar ketakutan. Jadi warga sekitar itu takut karena pelaku ini tukang parkir diduga ditakuti. Selain itu takut untuk dijadikan saksi, ucapnya, kepada tribunjabar.id, Kamis, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Termasuk mereka sudah termakan opini bahwa pelaku itu adalah pelaku pencurian, hingga akhirnya cuek dan korban dibiarkan dianiaya. Jadi akhirnya warga sekitar cuek aja. Padahal mereka main hakim sendiri, kata Rita. Penganiayaan bermula pada saat korban dituduh diduga mencuri HP milik salah satu tersangka pada Juli bulan lalu. Namun pada saat itu korban menjawab tidak mengetahui. Pada saat kejadian TKP itu dia didatangin dipukulin secara bersama-sama. Kemudian dipaksa untuk mengaku. Karena ini gak mengaku makanya terjadilah penganiayaan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, jelas Rita. Padahal baru dugaan, belum jelas mencuri tidaknya. CCTV juga tidak jelas, jadi tebak-tebakan, tuturnya. Rita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan meminta kerjasama semua pihak agar kejadian tidak terulang kembali. Apabila ada warga yang melihat, mengetahui dan mengalami gangguan Kamtibmas, silahkan menghubungi pihak kepolisian terdekat atau melalui layanan call center 110 maupun lapor polisi siap mangga di 0811654110, tutup Rita. Sebelumnya, ada 4 tersangka pelaku penyiksaan yang ditangkap, termasuk pelaku utama yang menganiaya secara sadis terhadap korban. Kita berhasil mengamankan 4 terduga, di antaranya pelaku dengan inisial MJS alias J, 30, memukul ke arah wajah, punggung, berkali-kali serta membanting sebanyak 2 kali kemudian membenturkan ke tembok, ujar Rita. Kemudian HS alias U, 33, berperan memukul ke arah wajah sekitaran pipi sebelah kiri sebanyak 7 kali dan menendang ke arah dada sebanyak 1 kali. Sementara J alias J, 30, berperan memukul dan menyikut dengan lutut berkali-kali ke arah wajah. Sementara S, 68, ikut menendang ke arah muka sebanyak 1 kali. Ketiga tersangka ini kita amankan pada Senin tanggal 5 Agustus. Sementara J ditangkap pada tanggal 7 Agustus, ungkap Rita. Pasal yang diterapkan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan meninggal seseorang pidana penjara 12 tahun, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal seseorang pidana penjara 7 tahun. Sebelumnya, dari rekaman kamera pemantau atau CCTV sekitar lokasi kejadian yang diterima tribunjabar.id, korban dianiaya sejak Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, sore oleh sejumlah pemuda. Terlihat korban berambut gondrong sudah kondisi tidak memakai baju, hanya mengenakan celana jeans. Korban mendapat penganiayaan secara sadis oleh para pelaku. Terlihat salah satu pelaku memakai kemeja lengan panjang bergaris kotak-kotak menghantam punggung korban hingga kondisi terkulai lemah di lantai. Usai terkulai lemah, korban langsung dijambak rambutnya, lalu disenderkan ke tembok ruko dan langsung kepala korban dibentur-benturkan ke tembok beberapa kali hingga korban terjatuh ke lantai dan pendarahan kepala. Tak sampai di situ, pasca korban terjatuh dibenturkan, korban langsung digusur dan dilemparkan. Setelahnya lalu korban disenderkan di ruko lalu ditutup.
Sementara itu terlihat teman pelaku memakai sweater hitam topi merah membiarkan korban disiksa oleh temannya secara membabi buta. Terlihat juga seorang bapak-bapak memakai kaos partai bertopi hitam menendang kepala korban saat kondisi terseder. Dari rekaman kamera pengintai terlihat pukul 18.16 waktu Indonesia Barat, korban terus dianiaya dengan cara dipukul bagian wajahnya. Korban juga diangkat badannya lalu dihantamkan badannya ke lantai ruko berkali-kali oleh pelaku berkemeja kotak-kotak merah. Setelah disiksa dengan tak memiliki nurani kemanusiaan oleh para pelaku, akhirnya korban terkulai lemas. Korban akhirnya digusur oleh para pelaku dan disimpan di depan toko pembuatan setempel Jalan Cikirai hingga meninggal dunia. Para pelaku penyiksaan pria Sukabumi bernama Lutfi hingga tewas terungkap dan sudah ditangkap. Peristiwa penganiayaan terjadi di Jalan Cikirai, Kecamatan Cikole. Sebelum penganiayaan terjadi, korban dituduh mencuri ponsel di depan toko Asia, Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Korban diduga mencuri ponsel yang sedang dicas. Pencurian itu terekam CCTV sehingga pemilik ponsel mencari pelaku, ujar Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Swadi, Kamis, 8 Agustus 2024. Pada Minggu 4 Agustus 2024, korban akhirnya ditemukan oleh para tersangka. Saat itu tepatnya di depan Supermall, saudara Lutfi ditemukan oleh Jea, sehingga dikeroyok dan dianiaya yang mana pada saat itu, korban dalam keadaan sadar. Ucapnya, setelah itu, korban dibawa ke Jalan Cikirai dan dianiaya. Para tersangka berinisial S, J dan E, S. Pasal yang diterapkan Pasal 170 Ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan meninggal seseorang pidana penjara 12 tahun, Pasal 351 Ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal seseorang pidana penjara 7 tahun. Kota Sukabumi, kemudian inisial HS alias U ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 9 waktu Indonesia Barat di Cikole, Kota Sukabumi. JA alias J ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekira jam 9.30 waktu Indonesia Barat di Gedong Panjang, Citamiang, Kota Sukabumi. Kemudian inisial ES ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Cikole, Kota Sukabumi. Adapun pasal yang diterapkan itu Pasal 170 Ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan meninggal seseorang, pidana penjara 12 tahun. Kemudian Pasal 351 Ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal seseorang, pidana penjara 7 tahun. Saat ini para pelaku dalam proses penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Udah ya, udah. Tapi kan belum jelas, belum terang kan? Kita ada